Assalamualaikum semuanya. Gabriela Elizabeth Muniz Thames yang berusia 31 tahun saat meninggal pada malam tahun baru 2010 berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Ia dibesarkan dengan cukup banyak keistimewaan, bersekolah di sekolah bagus, dan kebutuhannya terpenuhi dan bahkan terlampaui. Menurut teman-teman sekelas dan guru-gurunya, ia dikenal populer meskipun sedikit kurang berprestasi. Pernyataan dari teman sebaya, keluarga, dan sahabatnya berbeda-beda tentang kapan dan di mana tepatnya ia melakukan kesalahan dalam pemilihan jalan hidup. Tapi sebagian besar setuju bahwa kesalahan itu melibatkan hubungannya dengan pria yang salah di usia muda. Yang lain mengira bahwa ia hanya bosan dan mencari kesenangan dari gaya hidup kriminal. Apapun masalahnya, di akhir masa remajanya, ia memulai jalan kriminalitas yang akhirnya berujung pada kematiannya yang sangat mengerikan dan memalukan dengan cara digantung di depan umum. Gabriela yang dikenal di daerah setempat sebagai La Pelirroja atau kepala merah karena rambutnya yang merah, sudah menjadi anggota geng penculik dan pemeras sejak ia berusia 20-an. Ia memiliki hubungan dekat dengan kartel Gulf dan ia dikenal memiliki hubungan asmara dengan Yair Perez Lopez, seorang kapten dari kartel Gulf. Pada tahun 2009, Gabriela ditangkap bersama beberapa orang lainnya dan didakwa dengan berbagai tuduhan penyerangan dan penculikan. Ia paling sering menculik anak-anak kecil dan memeras sejumlah besar uang dari orang tua mereka. Dia mulai menjalani hukumannya pada pertengahan tahun 2010 dan menjalani hukuman selama 6 bulan sebelum akhirnya berusaha melarikan diri. Saya harus mengatakan bahwa cara ia melarikan diri sudah seperti di film-film. Jadi, seseorang dari gengnya telah menyuap dokter penjara untuk mendiagnosa bahwa dia menderita penyakit serius dan perlu dibawa ke rumah sakit. 3 menit setelah kendaraan sipir berangkat, kendaraan itu dicegat oleh sebuah van berisi orang-orang bersenjata dari geng Gabriela. Mereka berhasil membawa kabur Gabriela tanpa melepaskan satu tembakan pun. Insiden itu menciptakan skandal besar dalam sistem peradilan pidana karena indikasi kuat bahwa banyak sipir dan dokter telah disuap. Hingga hari ini belum diketahui secara pasti siapa yang mengatur pelarian Gabriela dari penjara. Namun siapapun orangnya, mereka memiliki rencana yang sangat khusus untuknya. Banyak yang mengira mantan kekasihnya, Yair, telah menyelamatkannya sebelum ia membocorkan banyak transaksi kotor dan tempat persembunyian. Yang lain merasa pelakunya adalah salah satu musuhnya atau kartel saingannya. Apapun masalahnya, 4 hari setelah pelariannya, Gabriela harus menemui ajalnya. Saat ditemukan, rambut merahnya yang menjadi ciri khas telah dicat pirang. Mungkin itu untuk menyembunyikan identitasnya. Menit-menit terakhir hidupnya dihabiskan di atas jembatan Gonzalitos, jembatan penyeberangan yang membentang tepat di atas halte bus kota. Tempat lebih dari selusin penumpang menunggu bus tiba sebelum fajar untuk mengantar mereka ke tempat kerja. Beberapa saksi melaporkan bahwa saat mereka berkumpul di jalan di bawah untuk menunggu bus, sebuah van berhenti di jembatan di atas mereka, di mana beberapa pria bersenjata turun bersama seorang wanita. Mereka melaporkan mendengar teriakan dan jeritan. Beberapa saksi mengindikasikan bahwa wanita itu melakukan perlawanan hebat saat 2 pria memeganginya ketika yang lain menanggalkan bajunya dan mulai menuliskan tulisan di tubuhnya yang telanjang sambil memberikan beberapa pukulan. Dalam hitungan detik, para penyerang terlihat mengikatkan tali di lehernya dan mendorongnya melewati pagar jembatan. Dia meraih tepi pagar untuk mencoba menyelamatkan diri, tetapi para pria itu melepaskan tangannya sehingga dia jatuh dan tergantung. Para penyerang kemudian kembali ke dalam van dan pergi.
Semua orang yang bersaksi melaporkan bahwa dia berteriak saat dia terjatuh. Mereka mengatakan bahwa dia menendang-nendang di tali jerat selama lebih dari 30 detik sebelum akhirnya terdiam di hadapan kerumunan penumpang yang ketakutan di bawahnya. Ketika laporan otopsi keluar minggu berikutnya, pemeriksa mayat menyatakan bahwa ia meninggal karena sesak nafas dan bukan karena patah leher, karena lehernya tidak patah saat terjatuh. Mereka memastikan bahwa Gabriela masih hidup saat ia jatuh dari tepi jurang. Begitu juga kata para saksi. Kata Yair ditulis di tubuhnya, jelas nama pacarnya dari kartel GAF. Yair ditangkap 2 tahun kemudian dan mengakui total melakukan 21 pembunuhan. Tapi Gabriela Elizabeth Muniz Tames tidak termasuk di antara mereka. Apakah dia bertanggung jawab atau tidak, kemungkinan besar tidak akan pernah dikonfirmasi. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah akhir dari si rambut merah. Jutaan surat kabar dicetak di seluruh Meksiko keesokan paginya, yang menampilkan pemandangan tanpa sensor dari mayatnya yang setengah telanjang, tergantung di jembatan, tetapi sangat sedikit yang berduka atas kematiannya. Masyarakat umum menganggap seorang penculik dan pemeras yang mati bukanlah kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Namun berselang sebulan setelah penangkapan Yair Perez Lopez, polisi federal mengklaim bahwa Yair adalah tersangka pembunuhan Gabriela yang digantung hidup-hidup pada tanggal 31 Desember di sebuah jembatan penyeberangan di Gonzalitos Avenue, Meksiko. Juru bicara keamanan publik negara bagian, Jorge Domini Zambrano, mengumumkan bahwa polisi federal awalnya menangkap 15 orang yang terkait dengan kartel GAF di lingkungan eksklusif Bosques del Country di Guadalupe. Setelah menyelidiki semua tersangka, ditemukan fakta bahwa Yair alias El Chicano terlibat dalam eksekusi Gabriela yang ditangkap pada tahun 2009 dan ditahan di penjara Topo Chico bersama dengan 2 kaki tangannya. Ketiganya dituduh melakukan tindakan kriminal dan penculikan. Jadi ceritanya seperti ini. Pada tanggal 27 Desember, Gabriela dibawa dengan mobil van dari penjara ke rumah sakit. Tetapi dalam perjalanan, dia dicegat oleh orang-orang bersenjata. Domini mengatakan bahwa Yair masih diselidiki untuk menentukan apakah dia memiliki hubungan dengan kejahatan lain. Domini juga mengatakan bahwa saat polisi federal berpatroli di jalan tol Cadereyta Reynosa, mereka menghentikan sebuah truk pick-up Nissan. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka menemukan dasar ganda di unit tersebut, tempat terdapat senjata dan peluru. Di sana, Roberto Perez Mayorga, usia 38 tahun, anggota kartel GAF ditangkap. Orang tersebut mengungkapkan bahwa kiriman tersebut ditujukan ke sebuah rumah di Guadalupe, tepatnya terletak di lingkungan Bosques del Country, dan atas pengakuannya itu, petugas polisi federal menangkap 14 orang lainnya. Semoga kalian menikmati video ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.